kemarin bahwa ada penambahan skema dari program kreativitas mahasiswa. Jadi ini kita cuma dikasih waktu seminggu harus bisa merumuskan proposal yang bentuknya karya inovatif. Kalau kita berpikir inovatif berarti harus ada sesuatu yang baru di sini. Dan memang ketika saya baca buku panduannya itu ini bisa nggak ya dilakukan oleh kita gitu. Karena kita punya waktu sampai seminggu saja. Sampai tanggal 23 Maret. Resiko, tapi ini mau nggak mau tetap harus dijalani. Karena inilah tuntutan dari Kemendikbud, bagaimana program Kampus Merdeka itu harus bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat program ini sangat mendukung sekali program Kampus Merdeka yang diusung oleh Kemendikbud. Saya izin mohon share screen untuk program kreativitas mahasiswanya yang karya inovatif. Ini sedikit aja sih share screen-nya, nggak banyak-banyak slide-nya. Udah ditampil Bu Ulfa ya? Sudah, Bu Der, mohon maaf. Ya, silakan. Di record ya. Oh iya, boleh. Sudah. Bu Der. Ya. Bu Der. Jadi ini Bapak Ibu program kreativitas mahasiswa skema karya inovatif. Ini skema baru dari 8 skema yang sudah ada. Jadi sekarang mulai tahun ini untuk program kreativitas mahasiswa berjumlah 9 skema dari yang sudah ada. Skema awal yang sudah diberikan Belmawa, dan alhamdulillah masing-masing dari skema ini kerjasama dari Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dosen kemahasiswaan, dosen pembimbing proposal PKM, sangat bagus sekali di sini. Banyak proposal yang sudah kami terima, malah sampai kelebihan dari akan kita tolak gitu, karena mungkin substansinya tidak sesuai dengan buku panduan. Tapi kalau misalnya akan konsekuensinya atau komitmen untuk direvisi, silahkan saja direvisi sampai sebelum tanggal 23. Tanggal 23 itu adalah tanggal nanti akan punya target tanggal 20 semuanya harus sudah proses upload proposal. Jadi nanti tanggal 20 ke atas dari sistem akun Warek 3, pimpinan PT di bawah ini Warek 3 akan mengaccept, akan memvalidasi proposal-proposal yang diajukan untuk pendanaan 2000 dosen kemahasiswaan dan dosen-dosen pembimbing. Tanggal 20 sudah harus selesai diupload. Dari semalam kita sudah proses pendistribusian akun, masih banyak proposal yang belum diupload sampai saat ini. Padahal untuk PKM-PM, pengabdian, artikel ilmiah, terus GFK, kewirausahaan, KC, itu sudah banyak yang kita berikan akunnya. Jadi mohon tindak lanjutnya, gerak cepatnya untuk segera mengupload proposal yang sudah direvisi berdasarkan arahan-arahan yang sudah disampaikan minggu kemarin. Nah, jadi kita ada tambahan PKM karya inovatif di sini, yang disingkat PKM-KI. Nah, PKM-KI ini memiliki latar belakang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek. Wah, kalau dilihat dari latar belakang pendirian PKM-KI ini benar-benar
apa ya, complicated banget gitu kan. Maksudnya waduh banyak banget ini faktornya yang harus kita pikirkan. Mulai karena di sini nanti ada konsepnya, penjelasannya bagaimana kita merumuskan suatu program kreativitas mahasiswa yang masuk ke dalam skema karya inovatif ini. Jadi di sini sebenarnya memang inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu bisa merancang ide dengan apa yang dia lihat di lapangan, permasalahan di lapangan, dia punya idenya seperti apa, lalu dibuatkan konsepnya sampai kepada hasilnya, bahkan kalau bisa sampai kepada ini bisa diterapkan untuk di masa yang akan datang. Bahkan bisa sampai diproduksi massal. Seperti itu. Nah, ini konsep PKMKI, karya inovatif. Jadi kita pola pikirnya berangkat dari problem yang ada di masyarakat atau problem yang ada di UKM. UKM di sini bukan unit kegiatan mahasiswa ya, tapi lebih kepada unit kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi misalnya kayak ada UKM, UMKM dan UKM. Nah, di sini kita mahasiswa harus bisa melihat dan menganalisa permasalahan yang ada di lingkungannya. Lalu mahasiswa juga harus melihat manfaat dan dampaknya apa kalau misalnya mereka memiliki ide tersebut. Lalu sampai kebutuhan perangkat solutifnya bagaimana. Nah, di sini mereka juga harus bisa berpikir regulasi standar industri yang sudah ditetapkannya seperti apa, lalu pustaka rujukan iptek teknis realisasinya seperti apa. Jadi benar-benar di sini sepertinya mahasiswa itu belajar untuk studi kasus. Jadi kasus yang ada di lapangan, lalu mereka kombinasikan dengan teori yang ada, lalu dengan regulasi dari perusahaan-perusahaan seperti apa. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan suatu ide mencipta karya inovatif. Nah, inilah yang diminta oleh PKMKI. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran saja, tapi lebih kepada sampai kompleks sekali gitu kan. Maksudnya sampai dia berpikir solusi, lalu ada prosesnya seperti apa, hasilnya bagaimana gitu. Jadi benar-benar agak sedikit harus banyak berpikir di sini. Nah, luaran yang diminta. Jadi luarannya pun berbeda dengan PKM yang lain, gitu kan. Nah, luaran di sini harus memiliki target pengguna spesifik. Jadi bukan mitra. Kalau misalnya kita berbicara PKM pengabdian, itu ada mitra gitu kan. Jadi kita bekerja sama. Nah, di sini bukan kerja sama, tapi benar-benar pola ide mahasiswa dalam mencari solusi masalahnya lalu bisa digunakan oleh rakyat banyak, oleh masyarakat ke depannya. Nah, terus yang kedua di sini juga bukan prototype. Jadi bukan hanya sekedar dibikin terus selesai karena buat lomba doang, enggak. Jadi harus ada produk yang dia itu memang bisa dilakukan untuk skala penuh gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya udah bikin aja terus nanti mau dilanjutkan atau tidak belakangan, bukan begitu juga. Jadi di sini benar-benar harus ada target penggunanya siapa gitu kan. Nah, terus bisa dilakukan secara massal gitu. Nah, terus note di sini ada catatan juga untuk luaran PKMKI harus menghasilkan dokumentasi teknis yang berisi spesifikasi dan desain teknis serta hasil pengujian produk. Nah, benar-benar di sini sudah sampai produk itu sudah bisa dipastikan dapat digunakan. Misalnya contohnya kayak COVID sekarang gitu kan, beberapa universitas melakukan uji coba untuk pembuatan vaksin. Nah, jadi itu sampai pada proses pembuatan vaksinnya. Nah, lalu nanti di akhir apakah vaksin yang versi mahasiswa kita bikin tuh bisa digunakan untuk masyarakat banyak. Nah, itu mungkin kalau kita berbicara dari segi kedokteran, dari segi farmasinya gitu. Tapi kalau misalnya di kampus kita kan nggak ada ya gitu. Agak berat juga sih memang sepertinya ini. Terus ruang lingkupnya jadi dalam pembuatan proposal ini kita yang pertama itu harus bisa menentukan ide produk inovatifnya apa terhadap masalah yang ada di lapangan.
Terserah, mau di masyarakat, mau di UKM, mau di dunia industri. Tapi nanti itu jangan lupa tadi, kita harus bisa menggabungkan antara kebijakan dunia industri dengan kebijakan dari sumber-sumber yang relevan seperti apa. Terus karakterisasi produk kita mau bagaimana, dan ini memang tadi kan sudah diminta juga, produk kita tuh benar-benar harus spesifik. Jadi nggak bisa yang namanya dalam bentuk terlalu global. Jadi kalau misalnya kayak contoh COVID mau ngapain nih, kita bikin vaksin. Nah, vaksinnya itu benar-benar harus spesifik juga. Terus proses manufaktur, desain, produksi, pengujiannya juga harus sudah ada. Terus produk inovatif fungsionalnya, dan ini yang dihasilkan dari PKMKI. Jadi dia menghasilkan produk inovatif yang bisa digunakan oleh orang banyak. Kriterianya hampir sama dengan PKM yang lainnya, mahasiswa aktif, terus jumlah kelompok 3-5 orang, nama semua pengusul harus ditulis lengkap, kegiatan sesuai dengan bidang ilmu ketua tim anggota pengusul. Jadi kalau ketuanya dari teknik elektro, ya berarti harus sesuai dengan bidangnya, teknik elektro judulnya. Jadi nggak boleh tidak sesuai dengan ketuanya. Tapi apabila anggotanya ada yang dari manajemen, itu boleh, asalkan masih dalam konteks satu universitas. Keanggotaan minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Nah, ini yang perlu banyak direvisi Bapak Ibu. Kemarin proposal yang kita terima sebanyak 300 lebih itu masih banyak satu kelompok memasukkan anggotanya itu satu angkatan. Dan ini yang memang harus dirombak mulai dari hari ini. Mumpung akunnya sudah dikasih, silahkan tinggal rombak namanya, siapa-siapa saja. Nanti teknis pelaksanaannya kan memang di tahun 2021 ini, di akhir. Mungkin kalau Bu Riza kemarin sudah ikut BIMTEK-nya, kita akan diberikan dana tetap di tahun 2021, berarti pertengahan tahun ini akan ada pengumumannya untuk proposal yang lulus seperti apa. Terus besarnya dana pengabdian per judul 5 juta sampai 10 juta, masih sama Bapak Ibu. Terus sistematikanya juga hampir sama dengan PKM-PKM yang lain. Saya rasa Bapak Ibu dosen kemahasiswaan sudah banyak yang paham mengenai sistematika penulisan. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat teliti. Yang diupload hanyalah daftar isi, mulai dari daftar isi sampai lampiran. Dari daftar isi sampai dengan daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman. Jadi singkat, jelas, padat, dan informatif. Itu yang diminta oleh Belmawa untuk proposal-proposal yang diajukan. Jadi mereka nggak perlu banyak-banyak terlalu lengkap atau gimana, tapi bisa paham nih ketika jurinya baca, oh maksudnya seperti ini. Jadi nggak bertele-tele gitu. Nah, terus untuk pengunggahan berkasnya juga jangan lupa harus ada nama ketuanya, nama perguruan tinggi, jenis PKM-nya apa, dan itu dalam bentuk file PDF. Jangan lupa juga tulisannya, fontnya, size-nya, marginnya, teks rata kiri kanan, lalu spasinya itu harus diperhatikan. Untuk proposalnya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka masih sama Bapak Ibu dengan yang lain. Mohon diperhatikan di bab 3 dan bab 2. Biasanya setiap skema PKM itu agak berbeda bahasanya. Jadi kalau untuk PKMKI yang diminta di sini bab 2 tulisannya tinjauan pustaka, bab 3 tahap pelaksanaan. Untuk lampiran hampir sama juga dengan yang PKM sebelumnya, tapi di lampiran ke-6 diminta gambaran konsep karya inovatif yang dihasilkan. Nah, jadi harus ada nih konsepnya seperti apa, gambaran karyanya yang akan dibuat, yang sekiranya ini bisa digunakan oleh orang banyak ke depannya. Ini harus jelas semua. Itu saja Bu Ulfah untuk PKMKI. Jadi kalau kita lihat di sini memang KI ini
target pola pikirnya udah masuk yang pola pikir menganalisa dan menghasilkan sesuatu. Jadi memang di sini diperlukan sekali mahasiswa kita yang memang concern dalam hal itu gitu. Tapi pelajaran juga buat kita di Universitas Pamulang ini, mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang sudah diregulasikan oleh Kemendikbud. Jadi paling nggak dengan adanya kita seperti ini, kita tetap harus berusaha mengupload proposal yang ada, walaupun bagaimana hasilnya itulah yang sudah kita usahakan. Untuk tahun kedepannya mungkin nanti kita akan banyak belajar dari sini. Jadi mau nggak mau tetap harus kita lakukan. Kalau misalnya ada yang berpikir, aduh kayaknya mahasiswa kita nggak mungkin nih untuk seperti ini. Nggak ada yang nggak mungkin menurut saya. Jadi mungkin belum tergali saja mahasiswa kita mana yang memang sudah bisa mencapai pola pemikiran, menganalisa dan menghasilkan suatu ide. Kalau misalnya dalam taksonomi Bloom itu kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini kita perlu mahasiswa yang sudah bisa, dia targetnya itu juga tidak hanya mengetahui saja, tapi harus sudah bisa menganalisa dan menghasilkan suatu ide. Itu saja Bapak Ibu untuk PKMKI. Untuk teknis pengunggahan proposal nanti dengan Bu Rita. Bu Ulfa jadi ya untuk menjelaskan sedikit. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya silakan Bu Ulfa. Iya. Terima kasih Bu Derita atas paparannya. Sebelum kita sampai ke pembahasan terkait dengan prosedur upload dan validasi yang akan disampaikan oleh Bu Risa, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan PKMKI ini kepada Bu Derita. Baik, kalau ya, saya sedikit menambahkan ya. Iya Pak, silakan Pak. Ibu Happy, dari saya sedikit menambahkan Ibu Happy tadi. Walaupun ini tadi kelihatannya ada kerangka inovatifnya, bukan berarti prodi-prodi lain itu tertutup kemungkinan untuk mengajukannya. Artinya semua prodi yang ada di Unpam kecuali S2, kami sangat mengharapkan berpartisipasi dalam hal ini. Ya, tidak. Oh kan, saya kan bukan prodi untuk teknik atau apa, itu tidak tertutup kemungkinan. Semua prodi yang mengarah kepada ide-ide atau gagasan terkait inovasi, silakan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan. Seperti itu tambahan saya, Bu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi untuk prodi sistem informasi di dalam sistem PKM, program kreativitas mahasiswa sudah ada prodinya. Jadi untuk sistem informasi silakan mengajukan proposal. Karena sampai saat ini masih kosong untuk sistem informasinya dari prodi sistem informasi. Baik, Bu Der, di chat ada yang bertanya, ini ada Bu Nurulita, bertanya apakah harus direview dulu ke Bu Derita atau langsung diupload ke Simdal Mawa mengingat tanggalnya mepet? Enggak usah. Jadi gini aja, kalau untuk yang PKMKI, nanti kalau misalnya sudah jadi proposalnya atau dalam proses pembuatan proposal dan ingin mengajukan PKMKI ini, silakan minta langsung ke saya atau Bu Riza untuk minta dibuatkan akun mahasiswa dan akun dosennya. Jadi kita minimalisir waktu karena sampai saat ini juga di sistem PKM universitas kita atas nama universitas belum ada kuotanya untuk PKMKI berapa gitu. Jadi ini benar-benar kayaknya seperti dadakan juga dari Kemendikbud karena menyongsong kampus merdeka. Jadi kita nggak tahu nih apakah nanti akan sama proses penutupannya dengan PKM yang lain di tanggal 23 atau akan ada mundur. Tapi tetap kita harus siap-siap. Jadi Bapak Ibu yang membimbing, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen kemahasiswaan, silahkan nanti dikirimkan langsung, tidak usah ke Google Form lagi, langsung japri saya dan Bu Riza, mau minta akun mahasiswanya, kita mau mengajukan PKMKI. Tapi sampai saat ini belum ada slot untuk PKMKI di akun kita. Jadi siapkan saja dulu Bapak Ibu semuanya. Baik,
Ini suara odong-odong di mana ya? Bentar. Sorry. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? PR sih ini sebenarnya buat kita semua ya. Jadi di dalam prodi itu ke depannya kalau bisa harus ada nih kumpulan mahasiswa yang memang dia berpikirnya itu sudah sampai tahap analisa ke atas gitu. Jadi harus bentuk kelompok-kelompok mahasiswa yang memang mau belajar mendalam mengenai program studinya, lalu mengembangkan karya inovatif untuk program studinya. Ini PR kita semua di sini. Cintanya Bu Dek. Ya, silakan Pak Imam. Tadi Bu Dek sampaikan untuk dari prodi sistem informasi masih kosong ya? Ya. Boleh dong maksudnya kasih ide atau bocoran ide atau terpikir ini dari prodi SI kalau bisa menemukan ini nih atau ini nih inovatifnya seperti ini gitu loh. Karena memang masih belum pada untuk inovatif itu seperti apa gitu maksudnya dari prodi SI sendiri itu Bu. Ya. Terima kasih. Untuk sistem informasi karena kita juga waktunya sedikit, mungkin untuk sampai ke tahap KI ini dimaafkan untuk sistem informasi. Jadi sistem informasi bisa bermain di pengabdian, bisa bermain di gagasan tertulis, bisa bermain di GFK gitu. Jadi sebenarnya nggak harus yang susah-susah karena pengabdian ini mahasiswa kita sudah banyak yang melakukan pengabdian masyarakat. Itu bisa diajukan untuk proposal PKM PM pengabdian. Jadi sebenarnya di sini pola pikir kita aja sih yang harus dirubah. Ini tuh sebenarnya bisa dilakukan dan bisa mengusungkan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa kita. Jadi untuk sistem informasi minimal yang paling gampang PKM-PM atau riset. Riset kita bisa mengambil dari riset mahasiswa yang pernah dilakukan di dalam prodinya. Nah, itu bisa diajukan untuk proposal PKMR. Nah, kalau misalnya dari sistem informasi, nah ini pilih mau PKM yang penelitian riset yang sifatnya eksakta atau sosial humaniora. Nah, ini bisa dipilih. Kalau sosial humaniora lebih mudah. Nah, tapi balik lagi, apakah materi-materi pembelajaran yang ada di sistem informasi sesuai tidak dengan ketika kita mau memilih riset yang sifatnya sosial humaniora? Atau misalnya harus yang eksakta, silahkan. Gitu. Mungkin eksakta lebih kepada MIPA, teknik gitu kan. Nah, ini silahkan. Karena sistem informasi saya kemarin sudah diskusi sama prodinya, ini agak bingung juga apa bedanya sistem informasi dengan teknik informatika gitu kan. Nah, mungkin Pak Imam lebih paham mengenai hal ini. Jadi kalau saya boleh kasih saran, silahkan kembangkan di bagian PKM-PM, pengabdian masyarakat yang lebih mudah, atau di PKM riset. Nah, ini kita bisa ambil dari mahasiswa kita yang sudah mengajukan riset. Oke. Terima kasih Bu Der. Mau tanya gini, kalau maaf ya nggak apa-apa ya. Lagi. Ini maksudnya di prodi S itu banyak mata kuliahnya juga tentang proses bisnis analisis proses bisnis. Maksudnya kalau seumpama dari prodi S PKM-nya itu menciptakan atau mengemas suatu produk, bisa nggak? Maksudnya alurnya bisnis itu gitu loh. Atau gimana? Nggak apa-apa Pak. Mungkin kalau SI bisa berbicara bagaimana konsepnya, gitu, bagaimana sistem informasi pengembangan bisnisnya. Nah, nanti manajemen bisa berbicara dari hal lainnya, misalnya bagaimana teknik manajemen bisnisnya, teknik memasarkannya, teknik SDM-nya, gitu. Nah, itu nggak apa-apa Pak, diajukan saja. Kalau misalnya memang di dalam kurikulum sistem informasi ada mengenai bisnis juga. Nah, jadi seperti itu. Mungkin lebih kepada sistem informasinya, Pak. Karena pemahaman orang mengenai sistem informasi yang berarti bagaimana mahasiswa ini bisa menghasilkan suatu sistem yang bisa digunakan oleh orang banyak. Enggak, kan di dalam semua kita duduk, tapi halo. Ya, silakan Pak Imam.
Oke, terima kasih. Itu kayaknya ada Bu Vika mau nanya. Insya Allah terima kasih, segitu aja cukup Bu Dek. Iya, Terima Pak kasih Ivan. atas waktunya, atas jawabannya. Silahkan Bu Vika. Sama-sama. Bu Vika mau bertanya? Iya, Bu Ulfa. Mohon maaf Silakan. di sini sinyalnya kurang bagus. Baik Bu Derita, mohon izin untuk bertanya. Tadi sebetulnya sudah sebagian terjawab, tapi mungkin untuk menegaskan kembali, di sini saya mau menanyakan terkait dengan kesempatan untuk upload proposal tersebut, apakah hanya untuk KI saja, kemudian kuotanya berapa, dan juga untuk skemanya tadi apakah hanya untuk KI saja. Kemudian untuk batas waktunya kira-kira bagaimana Bu Dir? Mohon maaf di sini sinyalnya putus-putus jadi kurang jelas. Ya, kalau Terima untuk kasih Bu Derita. Putus nyambung. Kalau untuk PKMKI berdasarkan surat tawaran yang diajukan dari Kemendikbud ke setiap universitas masih sampai tanggal 23 uploadnya. Jadi sama dengan PKM yang lain. Untuk kuotanya sampai saat ini yang tadi saya sudah sampaikan, kuotanya sampai saat ini belum ada di sistem. Jadi kita masih belum tahu. Karena PKMKI ini di luar PKM 5 bidang, kemungkinan kuotanya akan sama dengan PKMAI, GFK, GT yang berjumlah 30 setiap jenis skema PKM-nya. Kalaupun misalnya nanti akan dibagi lagi, misalnya Unpam dapat hanya 300 proposal. Nah, dari PKM GT, AI, GFK, KI itu misalnya harus 90, ya mungkin akan dipecah. Kita nggak tahu kebijakannya seperti apa karena sampai saat ini di sistem belum ada. Gitu. Batas penguploadan masih sampai tanggal 23 untuk PKMKI dan PKM yang lainnya juga sama. Nah, kita batas penguploadan di internal kita sebagai operator akan melihat nih. Jadi kita bisa tahu rekan-rekan mahasiswa mana yang belum mengupload proposalnya. Nah, nanti akan kita woro-woro di grup, grup ada banyak, ada grup dosen pembimbing ke PKM, ada grup kemahasiswaan. Siapa yang belum mengupload proposalnya. Karena akan ketahuan siapa yang belum mengupload, siapa yang belum mengisi identitas aja sampai akun dibagikan hari ini masih banyak. Gitu. Padahal identitas itu hanya mengisi biodata gitu. Nah, itu tolong dimaksimalkan Bapak Ibu untuk waktunya karena kita hanya punya waktu sampai seminggu lagi. Gitu. Ada lagi? Bu Vika? Baik, terima kasih Bu Dir untuk jawabannya. Cukup jelas. Di chat ada yang nanya, kelompok saya ada 3 anggota dari Bu Nuridin apa Pak Nuridin nih. Terus, apakah ketiganya harus berbeda angkatan? Betul. Jadi satu kelompok kalau bisa minimal 2 angkatan. Jadi kalau misalnya ada 3 kelompok ya 3-3-nya per satu judul itu harus beda semua. Nggak boleh sama. Ada lagi? Udah, tanya dong. Ada lagi? Ya, silakan Pak Panji. Ya, Assalamualaikum Bu Derita, Bapak Ibu, mohon izin. Ini sebenarnya terkait dengan komposisi kelompoknya ya Bu ya. Komposisi kelompoknya ini kan tidak boleh satu angkatan ya. Misalkan dalam satu kelompok 5 orang nih Bu. Terus yang 4 angkatannya itu sama, yang satu beda, itu bisa enggak kira-kira? Atau harus 50-50 atau gimana? Enggak, Pak. Jadi misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang. Ketuanya semester 6, yang 4-nya semester 4. Itu boleh. Boleh ya? Oke. Boleh. Jadi enggak harus 50-50, enggak harus 2-2, harus 3-2, enggak. Jadi itu yang penting dalam satu kelompok itu ada 2 angkatan. Oke. Ini kan berlaku untuk semua skema ya Bu ya? Betul, semua skema. Oke, baik Bu Derita. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Halo Bu Derita, Assalamualaikum. Mau tanya Imron. Ya Pak. Ibu, saya mau tanya terkait tadi yang mahasiswanya ya. Kebetulan saya ngambil dari 3, dalam satu penelitian itu 3 orang. Kebetulan mereka semester 4, 5, 6, tapi ada yang ketuanya semester 4, itu masalah tidak ya?
Ketuanya semester 4. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Justru yang diharapkan Belmawa itu ketuanya harus memiliki masa waktu belajar yang masih panjang. Jadi nanti ketika harus presentasi hasil, mereka masih dalam proses pembelajaran di kampus. Jadi jangan sampai ketuanya sudah mau presentasi hasil sudah lulus. Nah, ini yang repot. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, Bu, kalau tadi kan yang dijelaskan tentang yang kewirausahaannya, Bu ya. Kalau yang untuk skema penelitian sama juga atau gimana ya, Bu? Yang tadi dijelaskan tentang karya inovatif, Pak. Oh, karya inovatif. Kan udah minggu kemarin. Oh, udah minggu kemarin. Oke. Kalau yang itu ntar ya. Baik, makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada. Mungkin bisa langsung ke Bu Riza, Bu Ulfa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan saya harap tetap semangat untuk membentuk proposal PKM karya inovatif ini. Insya Allah kita belajar dan untuk kebaikan di tahun-tahun berikutnya. Memang agak sulit. Ya kalau misalnya kita bilang sulit ya, tapi mau nggak mau harus kita laksanakan. Dan ini bisa menjadi bahan evaluasi di internal universitas dan internal prodi kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan pertama yang telah disampaikan oleh Ibu Derita Kurbani, SPSIMM. Telah sama-sama kita dengarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu, rekan mahasiswa yang kami hormati, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Putri Elbudra dengan topik prosedur upload dan validasi di SIM Belmawa. Kepada yang terhormat, disilahkan. Bu Risa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Risa. Terima kasih Bu Ulfa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pembimbing SIM Belmawa atau PKM. Selamat siang Bapak Dr. Muhammad Wildan. Selamat siang Bapak Ibu Kaprodi, Prodi. Selamat siang Ibu Derita dan teman-teman LKMA beserta seluruh Bapak Ibu dosen kemahasiswaan. Baik, untuk pelaksanaan penyusunan atau input untuk proposalnya sudah dikirimkan tata caranya. Jadi sebelum teman-teman melakukan penguploadan proposal, dipersiapkan kembali proposal yang sudah dipisahkan antara cover dan daftar isi. Yang teman-teman upload adalah bagian daftar isi sampai daftar pustaka. Kenapa hanya itu? Karena untuk lembar pengesahan itu sudah ada dalam bentuk digital di dalam sistem SIM Belmawa tersebut. Jadi teman-teman tinggal klik yang lembar pengesahannya saja, kemudian diisi tuh bagian namanya sampai tanda tangan dari Warek 3 dan juga Kaprodinya. Itu hanya diisi namanya saja. Terus dinyatakan sudah ditandatangani bagaimana Miss Riza? Sudah ditandatangani setelah dosen pembimbingnya mengokekan dari sistem dari punya dosen pembimbingnya. Jadi tidak perlu ada tanda tangan basah di situ. Hanya perlu diisi saja, tidak perlu tanda tangan basah untuk di lembar pengesahan. Mbak Deis, boleh bantu saya untuk di-share screen-nya kita? Jangan ingetin. Sudah terlihat? Sudah keluar? Belum bisa. Oke. Ya Bu, sebentar ya. Siap. Udah Bu, udah kelihatan Bu. Ya, hilang lagi. Baik, boleh dipercepat Mbak di menit 1.5. Oke, teman-teman yang sudah dapat akun dosen dan akun mahasiswa
bisa langsung melakukan penguploadan proposal melalui link yang tersedia. Mbak Dis, boleh di-play? Halo Mbak Dis, boleh bantu di-play? Baik, teman-teman langsung aja klik di Google-nya simbol Mawa. Begitu setelah simbol Mawa akan keluar tuh simbol Mawa login, klik yang login. Untuk dosen, pembimbing dan mahasiswa itu sama websitenya, sama-sama simbol Mawa loginnya itu sama. Yang membedakan hanyalah akun passwordnya dan username-nya saja. Yang dilakukan pertama kali siapa yang harus lakukan adalah mahasiswanya terlebih dahulu. Mahasiswa melakukan upload proposalnya di situ. Pisahkan terlebih dahulu antara daftar isi dan lembar pengesahan. Jadi hanya daftar isi sampai daftar pustaka. Apabila teman-teman masih ada cover, masih ada lembar pengesahan, maka tidak akan diterima, tidak akan terbaca oleh sistemnya. Setelah dipisahkan, teman-teman masuk ke halaman pertama. Di halaman pertama, teman-teman harus mengisikan kembali identitas mulai dari ketuanya, anggota, dosen pembimbing. Serinci itu, iya, serinci itu ada alamat, ada nomor teleponnya di situ. Kemudian judulnya, anggotanya berapa orang. Apabila sudah melakukan upload tapi mau mengganti anggota, itu masih bisa dimungkinkan sebelum teman-teman melakukan finish. Artinya sebelum teman-teman menyatakan ini selesai semua, masih bisa back lagi, masih bisa diganti, masih bisa dihapus. Jika sudah mengisi lembar identitasnya, baru masuk ke bagian upload proposalnya. Upload proposal sekali lagi hanya mulai daftar isi sampai daftar pustaka. Jika sudah, bisa dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan, akan terbaca sistem. Jika sistemnya terbaca, akan keluar nanti daftar pustakanya saja. Jadi akan ada kolom di situ yang akan keluar adalah lembar daftar pustaka. Kalau lembar daftar pustakanya keluar, artinya proposal teman-teman sudah sesuai yang diinginkan. Tapi apabila tidak keluar sama sekali, dicek kembali proposalnya apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, jika sudah, baru finish atau sudah oke, konfirmasi. Kalau sudah konfirmasi, masuk ke lembar pengesahan. Jadi akan ada tahapan next seperti itu. Masuk ke lembar pengesahan, akan keluar persis kayak lembar pengesahan kita buat. Teman-teman harus mengisi kembali dari awal. Namanya siapa, kemudian tanda tangan kaprodi siapa di situ, siapa wareknya, siapa dosen pembimbingnya. Itu hanya diisi saja nama dan NIDN dan NIM-nya saja. Tidak perlu ada tanda tangan basah. Jika sudah, nggak apa-apa Mbak Dis, kalau misalnya berat nanti teman-teman bisa buka sendiri. Ini persis sama yang saya ceritakan di sini. Jika sudah, itu selesai. Kalau sudah selesai, konfirmasi kepada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing akan masuk ke website yang sama, tapi dengan akun masing-masing. Jika sudah, Bapak Ibu pembimbing bisa melihat daftar. Ada berapa nih anak bimbing saya, ada berapa kelompok. Nah, itu harus dilakukan pengecekan satu persatu, tidak bisa langsung mengokekan semuanya. Tidak bisa, jadi buka judul pertama dulu, kelompok pertama, dicek proposalnya sudah lengkapkah, lembar pengesahannya sudah lengkapkah. Kalau sudah, baru diokekan atau diiyakan, dikonfirmasi. Berikutnya, baru ke tim selanjutnya. Jadi misalnya kalau misalnya Parus Pendi tadi ada 2 tim ya Pak ya yang saya kirim akunnya. 2 tim Parus Pendi nggak bisa nih langsung Bapak okekan semuanya. Jadi harus satu-satu. Nah ini tidak langsung diokekan tapi dicek kembali. Dicek kembali dalam proposal apakah sudah sesuai. Karena nanti apabila dalam proposal salah satu saja sistematikanya tidak ada, itu akan langsung mental proposal kita. Jadi tugas dari dosen pembimbingnya, ceknya di sini, tidak diperlukan tanda tangan basah, kita menggunakan tanda tangan digital. Jika sudah oke semua, Pak Ruspendi, maaf saya pakai contohnya Pak Ruspendi aja. Pak Ruspendi sudah mengokekan, konfirmasi yes, artinya Pak Ruspendi sudah menandatangani lembar pengesahannya, itu akan tercetak di situ. Kalau sudah, nanti saya dan Bu Derita akan membuka lagi akun operator. Akun operator ini kami akan lihat mendata kembali siapa kelompok mana saja yang sudah oke. Kalau belum itu warnanya akan berbeda. Mungkin dia proposalnya udah tapi lembar pengesahannya belum, seperti itu. Itu jika belum kami akan menindaklanjuti kepada Bapak Ibu dosen
pembimbingnya, tidak ke mahasiswanya, langsung ke dosen pembimbingnya untuk mengingatkan kebutuhan atau kriteria mana saja yang belum diisikan. Jika sudah lengkap semua, operator akan mengiyakan atau mengonfirmasi. Itu akan masuk ke akunnya Pak Warek 3. Jika Pak Warek 3 sudah menyetujui, otomatis Pak Warek 3 dianggap sudah menandatangani lembar pengesahan. Jadi Pak Warek 3 tidak perlu menentukan tanda tangan basah di situ. Kalau Pak Warek 3 sudah mengiyakan, mengkonfirmasi, artinya proses penguploadan proposal teman-teman mahasiswa sudah selesai. Cukup tinggal menunggu apabila ada informasi lanjutan dari pihak operator seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak seperti alamat rumah, nomor HP. Misalnya kayak tadi ada beberapa dosen yang NIDN-nya saya masukin tapi yang keluar nama dosen lain. Nah, itu kami masih perlu sinkronisasi. Misalnya tadi kayak Pak Hadi. Pak Hadi pertama saya kirim akunnya, kata Pak Hadi ini bukan NIM saya, Bu. Tapi yang terdata di data dosen di Simbel Mawa itu Pak. Makanya saya perlu sinkronisasi lagi. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu dosen pembimbing ada yang belum saya kirimkan, artinya saya masih proses sinkronisasi. Kalau yang tidak saya japri, ada yang saya kirim ke Kaprodinya karena saya tidak punya kontak Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau ada yang langsung, saya langsung japri biasanya. Nah, yang belum ini masih proses sinkronisasi. Ada beberapa dosen yang NIDN-nya belum ada di dalam data dosennya. Tapi ini nggak susah, tidak hanya perlu sinkronisasi singkat aja kok Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu sampai nanti malam gitu. Demikian dari saya untuk teknis penguploadannya. Sekali lagi mohon dipisahkan antara lembar pengesahan dan cover. Hanya daftar isi sampai daftar pustaka. Jika dinyatakan valid proposalnya, yang keluar adalah daftar pustakanya nanti. Tapi kalau di kolom daftar, di dalam kolom daftar pustakanya itu kosong, artinya proposal teman-teman mahasiswa belum valid. Bisa dilakukan pengecekan ulang. Kalau misalnya saya sudah mengokekan, sudah finish, masih bisa nggak saya rubah, Miss Riza, Bu Derita? Masih bisa dirubah dengan catatan kami harus menghapus dari awal data teman-teman mahasiswa. Artinya akan butuh waktu lagi. Kalau misalnya teman-teman melakukan 23, kita terakhir 22, kalian ngerasa perlu dihapus. Saya rasa nggak bisa, itu server udah nggak ini. Tapi kalau misalnya nanti malam, besoknya berubah, mau diganti, itu masih bisa. Saya rasa demikian dari saya. Bu Riza, untuk tulisan kota di lembar pengesahan, itu mau sepakat Tangerang Selatan atau Pamulang atau Tangerang? Kalau di surat persuratan kemahasiswaan Pak Warek 3 itu Pamulang. Pamulang. Oke. Saya ada iparnya Aurel kasih, sekian, terima kasih. Nggak ada yang lain apa? Kalau Pak Warek kan ini mantan, kalau saya ada iparnya Aurel kasih. Saya mantan suaminya. Baik, saya kembalikan ke Bu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Risa atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, panggil kakak ya. Ingin ditanyakan terkait dengan upload, mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, silahkan. Iya, saya kasih pantun dulu deh biar. Boleh, Pak Herdi. Ada karet, ada koran, buah mak pisah, batangnya lurus. Saya kaget, campur heran, lihat Bu Derita makin kurus. Baik, Pak Herdi langsung mendapatkan 1 buah mesin cuci. Senang bener karek kurus. Aduh, Pak Herdi. Ngerayu, Pak Herdi ngerayu. Ntar dikasih mesin cuci beneran loh, Pak. Pak Herdi belum upload proposal itu. Buah pakan, ikan bau pesing, lusuh baju, apalagi pakai kain. Yang pekan kemarin masih pusing, sudah ada lagi yang lain. Curhat. Baik, ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas ya Pak Kakak Iwan? Riza, Ya? saya mau tanya dong, karena ini saya Imron, Kakak Riza. Mau tanya, karena ini baru pertama kali. Jadi gini, untuk upload itu bentuknya Word ya? Atau PDF? PDF, Kakak Imron. Oh, PDF ya? Tapi terpisah semua ya berarti ya? Tidak terpisah semua, yang dipisahkan hanya proposal itu isinya mulai dari daftar isi sampai daftar pustaka. Oke, PDF ya? Iya, PDF. Itu dulu. Karena tadi mahasiswa saya nanya juga dia
Tadi dia pikir diketik ulang lagi kayak di apa? Kayak di Sintias dosen ya, kayak gitu. Ternyata enggak ya? Tidak. Yang diketik ulang itu hanya identitas untuk mahasiswa dan anggotanya. Oke. Ulfa, mau tanya boleh, Bu? Iya, Bapak, silahkan. Yang pertama, saya mau menegaskan lagi sih tadi yang untuk lembar pengesahan dipakai pamulang ya, Bu Derita ya. Jangan pakai Tangerang Selatan ya. Pakai pamulang, Bapak. Oke. Terus yang kedua, ketika kita akan melakukan persetujuan untuk proposal, apakah yang PDF itu kita bisa lihat, Bu? Bisa kita download dulu atau untuk ngecek gitu. Takutnya mahasiswa salah upload atau seperti apa gitu. Bisa banget Pak Ruspendi. Justru nanti Pak Ruspendi ada kayak gambar apa itu? Loop itu apa? Kaca pembesar atau ada untuk tulisan proposal. Bapak bisa klik di situ untuk melihat ininya. Melihat data. Kalau misalnya Bapak tidak setuju, Bapak bisa klik ditolak gitu. Baik, Bu. Gitu. Jadi kalau ditolak baru tetap konfirmasi ke mahasiswanya bahwa ada yang harus diperbaiki gitu, Pak. Baik. Makasih Bu Riza. Sama-sama Pak Ruspendi. 2 ya Pak ya, enggak 3 Pak sekalian. Tambah dong 1. Tambah dong 1. Oke Bu. Ibu izin bertanya Ibu. Baik, silakan. Ibu, ini terkait dengan berbeda angkatan. Nah, angkatannya itu angkatan normal atau gimana? Karena kan di Umpam kan kita kan semester ganjil dan menerima. Nah, angkatan yang dimaksud ini angkatan yang normalnya dikti atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Baik, Bu Der, boleh langsung dari Pak Sekjen Adjimat, Bu Der. Aduh. Kemarin Bu Riza, dirimu yang BIMTEK itu gimana kesepakatannya dari Simbel Mawa? Oke. Kalau untuk angkatan itu di semester sebenarnya. Jadi campuran dari semester, jangan semuanya di semester 4 atau di 3 semua. Ada yang di semester 1, ada yang di semester 4, ada yang di 3. Seperti itu sih Pak Jimat. Tidak. Maksudnya kalau angkatan 2010 sama 2012 enggak gitu. Lebih ke semesternya saja. Karena kayak yang Bu Derita sampaikan, itu apabila ini kan insya Allah kalau lulus PIMNAS kan prosesnya hampir kurang lebih setahun. Nah, kalau di semester itu ada campuran, kalaupun ada anggotanya yang lulus atau ketuanya lulus, masih bisa di backup. Seperti itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu aja. Jadi hanya di semester aja Pak Ajimat. Bu Risa, mohon izin. Maksudnya gini Bu Riza. Dikatakan Pak Ajimat itu betul ya. Kita pakai skemanya kita Unpam atau skemanya yang angkatan itu dari Kemdikbud. Karena dari berbeda Kemdikbud, Bu Berita. Dari Kemdikbud aja. Dari Kemdikbud aja, Pak. Kalau sekarang genap berarti mahasiswa genap semua. Halo. Berita. Halo. Ya, halo. Halo Bu Halo, Berita. suara saya terdengar Bu Der? Terdengar Berita. Oke. Jadi kita pakai yang skema Kemendikbud ya Bu Riza. Berarti pakai yang Kemendikbud. adalah mahasiswa dari semester genap. Berarti semester 2, 4, 6, dan 8. Gitu. Karena memang juri-juri kita itu kebanyakan dari juri universitas negeri. Nah, kalau negeri itu kan taunya semester ini adalah anak-anak semester genap semua. Jadi kalau kita Universitas Pamulang kan memang agak unik ya. Jadi di mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang memang saat ini menduduki semester 2, 4, 6, atau 8. Gitu. 8 itu udah riskan banget sih sebenarnya. Karena takutnya lulus di semester besok. Jadi kalau bisa jangan sampai 8. Paling besar itu adalah 6. Iya, benar. Ini jadi dari ya, Pak Ruspendi, ya? Berarti yang tanda tangan ada Pak Kaprodi, ada pembimbing, ada Pak Warek. Suara saya terdengar kok balik ya? Terdengar. Terdengar. Oke. Jadi yang tiga-tiganya diisi Pak Ruspendi kolom-kolomnya, tapi yang menyetujui hanya Warek 3.
Nanti yang melakukan konfirmasi lewat akun hanya Pak Warek 3 dan Pak pembimbingnya aja. Kaprodi namanya tetap dituliskan tapi tidak melakukan konfirmasi di situ. Baik Bu, terima kasih Bu Lisa. Baik, terima kasih. Bu Derita, ada pertanyaan di chat Bu. Ya. Saya baca satu-satu ya Bu. Pertama ada dari hobi. Kita belum sempat ke Unpam buat tanda tangan basah, masih bisakah? Jawabannya tidak perlu tanda tangan basah, cintaku. Tanda tangan basah cukup menuliskan Kaprodi dan Warek saja. Begitu ya Bu Risa? Betul Bu Ulfa, betul. Kemudian ada dari Sarah Nur. Untuk PKMAI yang tidak memiliki daftar isi, bagaimana Bu? Bagaimana Derita PKMAI yang tidak memiliki daftar isi? Di pedomannya mungkin tidak ada daftar isinya. Oh, di pedoman kemarin AI. Sebentar. Yang lain dulu pertanyaannya Bu Ulfa. Yang AI nanti aku sambil lihat pedoman dulu nih. Oke, ini Pak Pendi sudah dijawab. Selanjutnya ada Pak Sujianto. Bu Derita mau tanya dong, adakah data yang di ACC dan yang tidak di ACC proposalnya? Soalnya di antara teman-teman mahasiswa belum dapat login dan password. Gitu. Ya, untuk PKM yang KC sama kewirausahaan itu sedang diproses sama Bu Riza gitu. Untuk yang PKM pengabdian AI GT nanti saya usahain hari ini selesai juga. Terus sama yang apa GFK, PI sudah semua. Berarti mungkin Pak Suji masuk yang kewirausahaan sama KC nanti sama Bu Riza. Nah, untuk yang tidak di ACC, jadi konsepnya begini. Untuk kewirausahaan kemarin Bu Riza bilang banyak banget yang tidak sesuai dengan panduan, di luar budget, terus sistematikanya nggak sesuai gitu kan. Nah itu nanti kebijakan dari Bu Riza seperti apa, apakah mau dikasih akunnya atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, nah ini nanti Bu Riza nih yang akan menghubungi dosen pembimbingnya mau diapain. Nah, karena kita harus sesuai dengan target 300, sistemnya begini, kalau untuk yang PKM pengabdian, AI, terus GFK, PI, dan GT, nanti saya kasih akun semuanya. Sampai tanggal 20 nggak ada yang ngirim proposal, tidak ada istilahnya tidak ada kemajuan dalam proses uploadnya, ngisi identitas aja belum misalnya. Nah, itu mohon maaf, mungkin nanti akan digantikan oleh PKM dari bidang lain, gitu. Khusus untuk yang 5 bidang seperti itu. Kalau AI, GT, GFK, nah itu mau nggak mau kita harus upload semua. Jadi nanti untuk yang GT, AI, dan GFK, saya akan akan gencarin ke dosen pembimbingnya, gitu. Ini harus diupload, gitu, karena kita harus mencukupi kuota untuk penilaian kinerja kita di tahun 2022. Jadi supaya kita bisa naik lagi klasternya. Karena klaster itu dilihat dari seberapa taat kita mengajukan kuota setelah diberikan kuota oleh Belmawa. Gitu. Kalau misalnya kita bisa mengajukan 300, semuanya kita penuh, mudah-mudahan tahun besok kita naik klaster lagi. Gitu. Dan pasti tuntutan proposalnya akan lebih banyak lagi dari tahun ini. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu karena ini menyangkut mengenai kinerja kita di pemeringkatan Belmawa juga. Gitu. Jadi nanti untuk yang kewirausahaan dan KC, Bu Riza mungkin mau sedikit memberikan masukan. Baik. Ya, untuk kewirausahaan saya akan buatkan semua akunnya Bapak Ibu. Cuman kemarin yang saya garis bawahi untuk judul-judul yang kurang sempurna, mohon dijawab ke saya judul terbarunya apa. Karena kalau saya masukin sekarang, saya masih bisa masukinnya hanya judul yang kemarin. Jadi yang ngerasa saya mention kemarin untuk judul-judul kewirausahaannya, saya di Japri aja dikasih judul yang baru, nggak perlu dikirimin proposalnya, tapi dikasih judul yang baru. Supaya saya bisa edit. Nah,
ini yang akan saya daftarkan untuk akunnya adalah judul yang lama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak japri saya mengenai judul yang baru, maka yang akan terkirim adalah judul lama kemarin. Seperti itu konsekuensinya. Jadi seperti kata Pak Warek, kita akan kirim semua akunnya. Tapi mohon kerjasamanya bagi nama-nama yang dimention kemarin, saya di japri untuk diberitahu judul terbarunya apa supaya saya bisa edit nanti. Gitu. Oke ya? Setuju ya? Oke, ada lagi ini di kolom chat. Ya, banyak Bu, saya bacakan dari atas ya Bu. Dari atas. Ya, bisa semester ganjil. Masih tetap bisa dilanjut atau harus ganti ketuanya Bu? Better diganti ketua. Ya, diganti ketuanya ya. Selanjutnya untuk pengajuan akun. Gimana? Pengajuan akun gimana? Pengajuan akun itu kemarin dari proposal yang sudah masuk ke Google Form itu akun-akun yang kami buatkan. Tapi tadi kayak misalnya dari manajemen ada japri, kami nambah lagi Bu 5 proposal. Oke, itu langsung japri ke saya aja. Nanti kalau japri ke saya kasih formatnya, teman-teman tinggal ngasih itu, tinggal isi formatnya, saya buatkan akun langsung dan saya kirim ke teman-teman. Jadi tidak perlu ngirim proposal lagi seperti itu. Tanggal 23 itu bulan ini atau bulan apa? Bulan ini sayang, tanggal 23 bulan Maret ini. Selanjutnya, izin bertanya Bu, apakah bisa mengajak anggota di semester ganjil atau harus semester genap semua anggotanya? Terima kasih. Kalau anggota kayaknya masih boleh. Tapi kalau ketuanya enggak, gitu ya. Baik. Ada perombakan anggota, proposalnya ganti. Iya, perombakan anggota, proposalnya harus diganti. Tapi itu kan yang diganti hanya lembar lampirannya saja ya. Isinya kan tidak mempengaruhi. Bu, dari kemarin kita belum dapat email. Apakah yang di-share di grup kemarin valid? Ya, ditunggu saja akunnya. Karena berarti kalau belum dapat, nama dosennya harus disinkronisasi terlebih dahulu. Gitu. Izin bertanya, kalau satu kelompok beda studi bisa tidak? Bisa. Boleh, itu malah bagus banget. Lintas prodi malah bagus banget itu. Kajiannya sesuai dengan latar belakang kelompok. Iya. Selanjutnya, izin bertanya lagi untuk ikut PKM ini batasnya sampai tanggal 23 Maret. Apakah akan diperpanjang lagi untuk PKM yang masyarakat ini? Karena katanya buat salah satu syarat skripsi. Waduh, ini kayaknya ada yang kalau besar deh. Ini saya nggak tahu kalau salah satu syarat skripsi, mungkin kalau saya bilang hoax juga mungkin takutnya salah, mungkin kebijakan masing-masing prodi. Ada perpanjangan lagi apa tidak? Tidak ada perpanjangan, hanya sampai tanggal 23. Karena tanggal 23 itu sudah perpanjangan sebulan dari batas yang sebelumnya. Mungkin saya akan luruskan, mungkin maksud Siti Bunga ini pengabdian masyarakat ya, sedangkan yang kita bicarakan tadi itu kreativitas mahasiswa. Beda, ya, singkatannya saja yang sama. Gitu. Selanjutnya PKM AI sama KI. Itu sama atau beda? Ya, Bu. Beda. Beda sayang. Beda. Izin bertanya. Jika tadi sudah satu angkatan semua gimana Bu? Semester 8. Jangan, diganti. Kalau nambah anggota boleh, asal nggak lebih dari 5 orang. Bu, nambah anggota jadi 12, jangan mau main bola, nggak bisa. 5 aja. 5. Bu, PKM kan judulnya Strategi Pemasaran Digital Produk dan Cair untuk meningkatkan omset UMKM Desa Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat. Tapi ini sudah mau UKMK, bukan UMKM. Apakah bisa diubah? Maksudnya apa ya? Oh, mungkin dia udah upload kali ya. Kalau masih bisa, itu dihapus dulu, upload ulang kembali. Itu Bu Riza, itu bisa diganti judulnya, disesuaikan di akun mahasiswanya, diedit lagi. Masih bisa diedit. Jangan sampai diselesaikan dulu, jangan sampai diverifikasi ya bahasanya di akun mahasiswa. Jadi masih bisa, kalau kita salah-salah ketik, baik saya ataupun Bu Riza salah ketik, itu masih bisa diedit di akun mahasiswanya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu dosen mahasiswanya diarahkan untuk bisa lebih teliti lagi apakah judulnya sudah sesuai atau belum, mau diganti atau tidak. Karena sampai sekarang aja saya input masih ada judul yang lebih dari 20 kata. Jadi panjang banget, akhirnya sistem nolak nggak bisa. Gitu. Nah, ini saya minta nih dosennya untuk bisa memperkecil judul tersebut, gimana nih caranya gitu.
Karena mau gimana pun nggak bisa diproses di sistem itu. Satu lagi mungkin teman-teman yang misalnya saya akan mengketikkan judulnya sesuai yang teman-teman kirim sekarang takutnya berubah. Misalnya tadi ada knalpotnya pakai KEN, knalpot, seharusnya kan knalpot langsung KN. Itu saya tetap menuliskan yang teman-teman kirim gitu. Karena saya takutnya berbeda, tapi kalau teman-teman ngerasa itu salah, saya mohon dijapri supaya saya bisa edit atau teman-teman bisa lakukan edit sendiri gitu. Gitu ya. Jadi takutnya kalau saya yang ganti di awal-awal atas inisiatif saya, ternyata menurut teman-teman bukan yang seperti itu, Bu Riza. Emang begitu maunya. Saya mohon dijapri juga. Saya rasa perubahan skema juga sama kayak tadi Pak mahasiswanya Teguh itu merasa judul mereka sama isi konten judulnya ternyata bukan masuk ke pengabdian tapi masuk ke karsa cipta. Nah, kalau bisa itu dari sekarang juga dibilangin gitu. Kalau misalnya ternyata ini saya salah masuk skema nih, seharusnya masuk karsa cipta. Jadi kita enak mulai dari sekarang server masih lancar gitu kan, belum down. Jadi jangan nanti udah tanggal 22, 23 baru minta berubah karena proses perubahan skema itu kita mesti harus hapus dulu yang pertama, terus kita bikin ulang lagi. Nah, itu prosesnya agak lebih panjang dan memakan waktu juga kalau misalnya harus servernya ketika kita masuk ke dalam server yang lemot nanti ya makan waktu juga. Bahkan imbas-imbasnya malah nggak dapat akunnya jadinya. Jadi kalau perlu dari sekarang ini kita harus benar-benar fokus. Dan kita sepakat tanggal 20 harus sudah terupload proposalnya. Kita jangan ngambil resiko sampai tanggal 23 terakhir. Tahun kemarin kita sampai jam 11 malam, saya sama Bu Riza itu sampai ganti-gantian tidur tahun kemarin. Jadi berkas itu udah H-3 masih banyak yang belum upload dan akhirnya saya sama Bu Riza janjian, Bu Riza tidur jam 10 sampai jam berapa, saya tidur dari jam berapa sampai pagi gitu kan. Dan Bu Rita lebaynya mulai. Bukan gitu. Jadi ini harus diketahui gitu. Jadi karena kita harus ada proses satu lagi ACC operator dan ACC Warek 3 gitu. Kalau misalnya hanya sekedar satu akun itu saja selesai gitu kan. Nah, ini harus istilahnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Tapi ini banyak prosesnya. Nah, tolong kerjasamanya tanggal 20 harus sudah selesai. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya nanti di tanggal 23 jam 11 malam masih minta, Bu, saya mau minta akun, saya mau upload proposal. Nah, ini udah jangan sampai seperti itu. Makanya kita udah kasih dari seminggu ini, gitu kan. Hari ini saya dan Bu Riza ini mau semua akun sudah terdistribusikan. Jadi nggak ada lagi alasan, Bu, saya belum dapat akun. Semua sudah dikasih ke dosen pembimbing. Mana saya dan Bu Riza ada nge-save nomor dosennya, kita langsung kasih ke nomor dosennya. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu dosen, jangan sampai tidur, jangan sampai loss dari grup PKM yang sudah dibuat gitu. Maksudnya tidur di sini. Sabar Boder, sabar. Ya. Sabar Boder, sabar. Istighfar. Astagfirullah. Gitu. Jadi harus tahu ini prosesnya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai nanti udah in the last minute baru ngerong-ngerong saya sama Bu Riza, Bu saya harus mau ini mau gimana gitu. Dari kemarin kemana aja. Itu yang harus buat kita. Lanjut ya. Lanjut. Dari kolom chat. Ibu, dari buku pedoman tulisannya bukan diwajibkan tapi disarankan. Semester 8 nggak apa-apa. Oh, monggo saja kalau mau semester 8. Ini prosesnya kurang lebih makan waktu setahun. Kalau teman-teman yang ketuanya semester 8 setahun ke depan masih belum mau lulus, ya monggo silakan gitu. Tapi kalau teman-teman semester 8 tapi masuk nih sampai PIMNAS, udah lulus, agak bisa, nyesel. Jadi masuknya semester 8 itu terakhir, kalau emang berencana tidak mau lulus tepat waktu, ya silahkan saja diajukan seperti itu. Kalau lulusnya diundur-undur, sidangnya nanti-nanti aja gitu. Nah, silakan. Jadi bukan diwajibkan, disarankan. Kalau teman yang semester 8-nya tahun depan masih mau di Unpam karena cinta, ya monggo jadi ketua gitu. Terus Ibu, kalau dari pertanyaan ini tuh, kalau seandainya angkatan kan pernyataannya di pedoman itu kan disarankan ya Bu, disarankan berbeda angkatan gitu, tidak diwajibkan gitu. Bagaimana pendapat Bu Risa?
atau Bu Derita. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat mahasiswa Unfire kemarin. Sudah, barusan saya jelaskan itu Bu Ulfa. Kalau misalnya berencana tidak mau lulus tepat waktu, ya silakan dilanjutkan yang semester 8. Tapi biasanya kan kalau udah semester 8 itu tahun depan udah seminar, udah sidang gitu kan ya kalau yang tepat waktu. Karena proses PKM ini bagi yang lulus Timnas itu sampai setahun, Nak. Bukan cuma sehari 2 hari. Tapi kalau tidak lulus ya aman-aman aja. Kalau mau dicoba silahkan. Tapi siapa tahu lulus, tentu masuk Timnas prosesnya setahun. Dan itu bisa menghambat kalian lulus juga nantinya. Demikian Bu Ulfa. Iya Ibu. Ini ada yang baru bertanya, tadi kita sudah jawab. Apakah satu kelompok, satu angkatan semua diperkenankan atau tidak? Tadi sudah Di-skip aja, tidak perlu dijawab kembali. Aja, cara untuk mendapatkan akun mahasiswa bagaimana, kita skip aja. Skip aja. Jika ketua tukar posisi dan anggota untuk akun loginnya bagaimana Ibu? Apakah berubah? Ketua tukar posisi dan anggota akun loginnya bagaimana Bu? Berubah. Akunnya akan berubah karena akan menggunakan nama mahasiswanya sebagai ketua. Berarti langsung japri dosen kemahasiswaan atau dosen langsung japri ke Burisa? Ya, boleh langsung ke saya, boleh lewat dosen kemahasiswaan. Ke saya aja langsung juga nggak apa-apa, nanti saya kasih akun yang baru. Izin bertanya Bu, jika sudah upload proposal dan sudah dapat kiriman email kembali sedangkan tanggal kegiatannya mau saya ubah karena ada kendala, jadinya tanggal di proposal dan kegiatannya berbeda, apakah bisa Bu atau harus upload proposal kembali dengan tanggal yang sudah diubah? Boleh dirubah ya Bu? Kenapa? Jika kita sudah upload proposal, selama masih bisa kita hapus, nanti di akun operator masih bisa dirubah. Jadi nanti mahasiswanya konfirmasi aja. Kalau untuk PKMK, KC, R itu sama Bu Riza. Gitu. Kalau untuk PKM, AI, GT, GFK, PM, sama apa lagi ya? Satu lagi PI, itu sama saya karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Yang terbanyak itu adalah KC dan KC dan kewirausahaan Kak. Paling banyak itu Kak. Jadi nanti kewirausahaan diteliti lagi Bu Riza supaya benar-benar, karena itu masih banyak juga kan yang masih belum sesuai panduannya. Ya teman-teman yang mau udah finish upload proposal tapi mau diubah, kami di Japri dikabarin, Ibu kami masih ada yang salah harus diubah. Itu saya harus hapus dulu. Dari teman-teman melakukan upload ulang lagi dari awal gitu. Saya Aulia, pembimbing Ibu Amelia dari PKN belum dapat akun. Kalau untuk jenis PKM-nya PM itu udah saya kasih Pak Herdi ya, akunnya sama Pak Herdi. Tapi kalau misalnya yang KC sama R dan K itu sama Bu Riza. Bu Amelia, kalau nomor teleponnya. Kami sedang mengurus skripsi atau sudah lulus saat hasil dari dikti keluar, kami lolos. Itu apakah kami bisa cancel? Nggak bisa cancel. Nggak bisa cancel. Makanya kalau ketuanya di semester 8 tidak disarankan untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kalau cancel itu naik pesawat terbang. Kalau PKM nggak bisa di-cancel. Apalagi kalau udah lolos dana dan dapat dananya itu nggak bisa cancel. Mau nggak mau ya mahasiswanya mundur, lulusnya dimundurin gitu kan. Jadi nggak usah daftar sidang dulu. PKM-nya selesai. Kalau misalnya masuk PIMNAS berarti tahun depannya nggak boleh lulus lagi. Harus ikut di PIMNAS-nya. Jadi resikonya seperti itu kalau semester akhir yang ikut. Oke, ada lagi cukup ya Bu Dar ya? Bu, kami semua semester ganjil gimana dong? Kami semua semester ganjil gimana dong? Ya gimana, kita kalau misalnya pun mau nekat gitu kan, silahkan saja di-upload. Nanti kebijakannya di saya atau Bu Riza dan Pak Warek di akhir. Gitu aja. Aduh, pelaksanaan online atau offline sudah ya Bu Ulfa, udah dijelasin minggu kemarin, nggak usah dijawab lagi. Untuk yang AI tadi ada pertanyaan, apakah pakai daftar atau enggak?
Di dalam buku panduan itu ada tetap penulisannya daftar isi. Kalau misalnya memang PKMAI tidak ada daftar isinya, saya juga bingung ini gimana ya, karena di sini di dalam buku panduan itu dituliskan. Bu Riza kemarin gimana? Ada kan nggak dari BIMTEK? Iya, pakai daftar isi tetap daftar isi. Pakai karena di buku panduan. Jadi mungkin kalau AI kan ada pendahuluan, terus ada apa namanya, ada abstrak. Nah mungkin yang dibuatkan daftar isinya itu ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil. Nah yang dibuat daftar isinya mungkin bisa di dalam situ. Ada lagi? Nggak ada, udah kali ya, Bu Riza? Udah, hujan. Jika yang AI ada yang belum dapat akun, bagaimana Ibu? AI kalau yang belum dapat akun berarti ngirim proposalnya setelah sudah ditutup waktu itu. Nanti saya cek lagi Google Form, mohon ditunggu aja. Baik. Berarti kesepakatannya, Bu Derita, berarti kesepakatannya untuk yang PKMAI tetap membuat daftar isi. Meskipun di pedomannya tidak ada tulisan daftar isi. Begitu ya, Bu? Ada? Ada di sistematika penulisan ada daftar isinya. Oh, baik. Berarti sudah jelas ya, teman-teman semua. Baik, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, apakah masih ada ingin bertanya? Nggak ada. Jika tidak ada, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya sosialisasinya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa akan di-share absen oleh Mbak Dei, sudah di-share. Waktu absennya hanya 30 menit saja dan mohon tidak disebar luaskan, hanya untuk peserta yang hadir di Zoom meeting hari ini saja. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara sosialisasi PKMKI telah kita laksanakan bersama. Semoga acara ini memberikan banyak manfaat, pembelajaran, dan pengalaman untuk kita semua. Saya Ulfa Julianti undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, Bapak. Untuk absensi hanya untuk mahasiswa ya, Bu Dan? Terima kasih. Untuk dosen juga, Pak, silahkan. Baik. Terima kasih Bu Der, Bu Rizya pamit ya. Ya Pak. Ini sambil pelayanan ini. Ya Pak, siap. Ya, makasih. Jangan lupa Bapak Ibu dosen pembimbing tanggal 20 ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pak. Absensi kalau untuk dosen minnya diganti apa Bu? Digantian IDN Pak. Oh siap. Bu Risa, boleh tanya? Iya Pak, hadir Pak. Bu, itu kan tadi ada katanya ada 85 proposal yang tidak lolos ya karena kuota ya. Itu tahunya gimana ya teknisnya ya? Untuk... Maksudnya gimana Pak? Yang nggak lolos gimana? Ya, disebarkan aja Bu. Siapa aja yang nggak lolos dirilis aja. Nanti kan buat perbaikan juga buat teman-teman yang lain. Bukan nggak lolos, maksudnya yang kemarin 85 itu yang dapat mention harus diperbaiki. Nah itu yang diperbaiki Bapak Ibu. Untuk semua yang masuk, kami tetap mengirimkan akun operator dan akun mahasiswa dan akun dosen pembimbing dengan catatan. Pada saat kami membuat akun untuk dosen dan mahasiswa, kami masih menggunakan judul yang lama nih. Nah, kalau judul lama masih dipakai, pada saat teman-teman mau upload proposal, itu akan mental nanti karena belum sesuai. Bagian teman-teman di mention itu, saya di Japri, Bu Derita di Japri, supaya kami bisa edit untuk judulnya. Seperti itu maksudnya. Semuanya tetap masuk, tapi yang di mention namanya kemarin aja, gitu Bapak. Iya. Bu, sorry Bu. Makasih Bu Derita, Bu Risa, Pak Dekan, Pak Warek. Yuk. Pak Herdi, makasih semua Bu Ulfa. Assalamualaikum, izin dulu. Terima kasih Pak Dekan. Pak Saiful Bahri, pantun dulu Pak. Siapa tuh pantun? Pak Dekan.
Pak Herdi udah disampaikan ke Bu Amel ya, Pak? Bu Amelnya ikut ini, Bu. Tenang aja, ada dia. Ada. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Pak Herdi kita japri aja Pak Herdi. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jimat. Pak Sep lahir sehat Pak Sep. Pak Sep lahir. Alhamdulillah Pak. Ini Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat ya. Udah lama nggak ketemu nih, sehat Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Istri udah nambah belum? Belum. Belum ya. Bapak Ibu kapan lagi kita ya ketemu? Ya Boder dari tadi nggak apa-apa. Oke deh duluan, mohon pamit. Bu Vika, saya nggak jadi ke kampus ya Bu Vika. Ya, sip. Wah, jam mahal kayaknya diangkat ya, Bu ya. Kakaknya jamnya mahal. Izin ya semuanya Pak Jaim. Saya izin pamit. Izin Pak Herdi. Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz, sehat lahir ya, sehat Pak ya. Amin. Amin Pak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sehat-sehat. Ditutup dengan pantun, Bolfa. Belum nyusun pantun, Pak. Kata Pak Wildan tadi nggak usah pakai pantun karena acaranya mendesak. Kita jadi Bolfa itu. Kita. Jadi dong. Jadi ya. Kapan latihannya? Ayolah. Saya bacain. Ada Pak Herdi. Pak Budi baru datang. Lagi ngopi ya? Dari tadi Pak, dengerin Pak. Sambil nunggu. Pak Budi di mana itu? Di toko Pak. Di toko Pak Budi? Iya. Kapan mampir lah? Biar ngopi-ngopi saya. Di mana itu? Saya di Pamul di Serua Indah Pak, depan pesantrennya Agim. Oh deket ya, Serua Indah ya. Kapan lah, biar saya mampir. Mampir aja Pak, kita ngopi. Luar biasa, usahanya banyak ya. Udah cabang keberapa itu ya? Aduh, gak dihitung Pak. Mantul ya, dosen Unpama. Sekedar iseng Pak, ngisi waktu doang. Iya, iseng nih, toko ke-7 ya. Bu Vika orang iseng toko ke-7, Pak. Pak Budi luar biasa, merendah aja Pak Budi ya. Iseng doang Pak, daripada nggak ada kegiatan, banyak pandemi lama ya kan, udah buka toko aja lagi. Bisa. Bagilah resepnya Pak, Bapak iseng aja buka toko loh Pak, ke-7 lagi. Lah kita dosen buka apa ini? Biar kewirausahaannya jalan ilmunya. Iya, memang kalau jujur Pak, selama pandemi ini penjualan kurang ya Pak. Jadi kita sistemnya sistem jemput bola. Jadi kita bukanya pakai aplikasi Pak. Jadi kita pakai aplikasi, pengantaran juga lewat aplikasi itu, sehingga dalam aplikasi itu kita lihat ada WA, dalam arti aplikasi ada yang pesen, kita muncul notifikasi gitu kan, kemudian kita antar, serset ada sekalian notisnya berapa gitu. Bagus sebenarnya sih, itu trik dalam arti selama pandemi gitu ya, terasa banget gitu. Teman-teman manajemen saya lihatin sudah mulai buka, di hukum juga teman-teman dosen mulai buka online shop ya, online shop yang ya banyak juga, ada reseller juga, ada yang punya toko sendiri. Berbagilah ilmunya biar kita buka-buka juga. Buka apa Pak? Ya buka kayak Bapak iseng buka toko. Orang iseng itu jualan Pak, kelontong. Bapak buka toko iseng modalnya 400-an Pak. Iseng Pak. Masih dikit modalnya Pak. Cuma modal di Pak Pendi mau buka toko nih Pak Pendi. Pak Pendi gimana nih? Monitor Pak Pendi. Dia udah ada toko juga nih. Ciputat nih. Pak Pendi. Nanti kita belajar dengan Pak Budi nanti kita. Iya, biar ilmunya ya. Pak Jamal. Pak Jamal mana Pak Jamal monitor? Izin masuk nih, ngomong-ngomong wirausahawan nih. Iya Pak Imam. Buka kameranya Pak Imam. Biar kenal lah. Iya.
Saya punya usaha nih di Bandung. Kebetulan distributor telur. Bisa ada yang mau kerjasama, boleh tuh. Oh, boleh, Pak. Telur apa nih, Pak? Ayam negeri, Pak. Ayam negeri ya? Nah, saya pengambilan dari Jawa langsung, Pak. Pak, grosirnya minimal berapa, Pak, harga grosir? Nah, itu udah nyambung aja, Pak Budi. Ya, untuk hari ini per kilonya di 19.500. 19.500 ya? Iya, 19.500. Sampai ke lokasi itu, Pak? Ya. Tapi kalau untuk pengiriman ke Jakarta minimal 70 ikat. Nah, gini aja Pak RD.